warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam hari ini, kita dapat bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Suatu keutamaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua yang mau berjalan mempelajari atau belajar, berjalan menuntut ilmu agama dari rumah-rumah kita menuju tempat-tempat kajian ilmu agama. Dan mempelajari ilmu agama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukanlah perkara yang gampang, di mana kita harus meluangkan waktu kita, di mana kita harus meluangkan waktu kita. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang meniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meniatkan dari rumah menuju tempat-tempat di mana di dalamnya diajarkan ilmu agama, di sana diajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh bahwasannya perbuatan dosa, maksiat yang dikerjakan oleh manusia bisa mematikan hati dan melemahkan jiwa-jiwa kita. Maksiat sekecil apapun itu, sejatinya maksiat dan dosa yang kita kerjakan dapat melemahkan hati kita, melemahkan jiwa kita. Karena ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, maka akan ada titik hitam di dalam jiwanya, nuktatun sauda fi qalbihi. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dosa itu semakin bertambah, ketika maksiat itu semakin bertambah, maka hati ini akan semakin hitam dan pekat. Hati kita akan semakin hitam pekat. Sehingga apa? Ketika hati ini sudah mulai hitam dan pekat, maka cahaya akan sulit masuk, hidayah akan sulit masuk.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini ada yang Allah segerakan azabnya di dunia dan ada yang akan dibalas oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana kajian-kajian yang telah lalu yang kita bahas setiap hari Ahad, bahwasannya ketika kita membahas tentang yaumul jaza, ketika kita membalas tentang yaumul mizan, dosa manusia itu, perbuatan manusia itu apapun jenisnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat manusia, ada yang akan Allah segerakan azabnya dan ada yang akan Allah tahan. Di antara dosa-dosa manusia, dan ini akan menjadi tema kajian kita pada malam hari ini, yaitu seputar dosa-dosa yang akan disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa-dosa yang akan disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah dosa rakus dan tamak terhadap dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, bukan kemiskinan yang ditakutkan oleh Rasulullah terhadap kita. Tetapi ketika dunia sudah dihamparkan oleh Allah, ketika dunia sudah dihamparkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita, sehingga kita terlena tersipu di dalamnya, sehingga kita lupa akan tujuan utama kita, tugas utama kita. Kita terlena dengan dunia sebagaimana orang-orang terdahulu telah terlena dengan kehidupan dunia sehingga Allah binasahkan mereka semua. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kefakiran yang Rasulullah khawatirkan, tetapi yang Rasulullah khawatirkan terhadap kita semua adalah ketika dunia sudah dihamparkan oleh Allah untuk kita semua, sehingga kita terlena, sehingga kita tertipu di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rakus dan tamak terhadap dunia menjadikan manusia berlebih-lebihan dalam mengejarnya. Ini akan menjadikan mereka terseret, akan menjadikan mereka jatuh ke dalam jurang kebinasaan dan kesedihan. Dan kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man kanatil akhiratu hammahu." Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akhirnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan jadikan hati mereka, Allah jadikan kekayaan ada dalam hati mereka. Ini ketika orang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Selain Allah jadikan hati mereka itu dijadikan dengan kekayaan, Allah himpun kekuatan kepadanya dan dunia akan menghampiri mereka. Itu ketika dunia, ya, itu ketika dunia menjadi ladang utamanya, ketika akhirat menjadi tujuan utamanya. Tetapi ketika dunia sudah menjadi prioritas utama mereka, ketika dunia sudah menjadi prioritas utama,
ketika dunia sudah menjadi tujuan utama. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrah baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tetapi bila dunia menjadi prioritas utama mereka, maka Allah akan jadikan Allah menjadikan mereka faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan yang nampak di pelupuk mata mereka adalah kefakiran. Yang nampak adalah sebaliknya dari yang pertama tadi. Kefakiran ada di depan mata mereka dan Allah cerai beraikan urusan mereka. Dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Apakah akhirat yang menjadi tujuan utama kita ataukah dunia? Bila akhirat menjadi tujuan utama kita, bila akhirat sebagai orientasi kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabinya tadi menggambarkan kepada kita, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan ya kekayaan ada dalam hatinya, maka orang yang orientasinya akhirat, mereka akan lebih legowo dalam menerima dalam apa yang Allah berikan kepadanya. Maka bila kita ingin mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupan, jadikanlah akhirat sebagai orientasi kehidupan kita. Tetapi bila dunia sudah menjadi orientasi kita, dunia sebagai orientasi kehidupan kita, maka Allah akan menjadikan ja'alallahu faqrah baina ainaihi. Allah tampakkan di pelupuk kedua mata kita adalah kefakiran. Coba kita lihat orang yang lakukan perbuatan tindak tercela, mereka yang korupsi, apakah mereka orang-orang miskin? La. Mereka berkecukupan, tapi mengapa mereka masih melakukan hal itu? Ja'alallahu faqrah. Allah jadikan mereka fakir baina ainaihi. Kefakiran ada di pelupuk mata mereka. Kefakiran yang nampak pada diri mereka, cukup itu? Enggak. Apa kata Nabi? Wa farraqa alaihi syamlah. Dan Allah cerai beraikan urusan dunia mereka. Allah cerai beraikan urusan mereka. Minad dunya illa ma qaddara lahu. Naudzubillah. Maka ini menjadi PR juga bagi orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak mereka sejak kecil orientasinya dunia. Ingat, orang yang hidup di dunia ini, kemudian orientasi hidup mereka hanyalah dunia, Allah cerai beraikan urusan mereka. Allah tampakkan kefakiran pada diri, pada mata, pelupuk mata mereka. Maka tanamkanlah orientasi kehidupan yang kekal dan abadi kepada keluarga kita. Karena orang yang orientasinya akhirat, orang yang orientasi kehidupannya atau orientasi hidupnya ini adalah untuk akhiratnya, maka dia akan mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Allah tampakkan kekayaan, Allah jadikan hatinya ini kaya. Laisa ghinaa'u bi kathratil 'aradi walakinnal ghinaa'u ghinaa'un nafsi. Bukan orang yang dikatakan kaya itu yang memiliki harta yang bergelimang berlimpah ruah, tapi orang yang kaya adalah orang yang Allah jadikan kaya hati mereka. Sehingga apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka nerimo ing pantum, bersyukur kepada Allah. Inilah sejatinya orang kaya. Ayem tentrem hidup mereka.
Tapi orang-orang yang rakus dan tamak terhadap dunia ini, sehingga lupa akan tujuan mereka diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan Allah menciptakan kita. Tapi kemudian kita hidup di dunia ini, orientasi kehidupan kita adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusan kita. Allah akan tampakkan kefakiran di pelupuk mata kita. Maka banyak kita saksikan, banyak orang melakukan tindakan-tindakan tercela. Mereka melakukan yang namanya hal-hal yang terlarang, korupsi, kolusi dan nepotisme dan semisalnya. Bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa, rumah mereka punya, kendaraan punya. Tapi mengapa mereka melakukan tindakan itu? Karena Allah jadikan ja'alallah faqrahu baina ainaihi. Allah tampakkan kefakiran di pelupuk mata mereka. Maka hati-hati terhadap penyakit rakus dan tamak terhadap dunia. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara demi untuk dunia ini. Apa yang kita cari saat ini, kalau tidak kita untuk gunakan untuk akhirat, maka tidak ada faedahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dosa yang pertama yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa di mana seseorang tamak dan rakus terhadap dunia. Apa dampaknya? Allah cerai beraikan urusan mereka. Allah tampakkan kefakiran di pelupuk mata mereka. Na'udzubillah kalau sudah demikian. Maka sekali lagi orang tua hendaknya menanamkan kepada putra-putri mereka sejak kecil akan orientasi akhirat dalam kehidupan seorang hamba. Makanya penting seorang mengajarkan kepada putra-putrinya agama ini sejak dini. Nah, ini loh bahwasanya tugas manusia itu, kewajiban manusia itu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia itu menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Ajarkan kepada putra-putri kita semua. Jangan sampai diajari, nak setelah ini kamu harus jadi orang itu, jadi orang ini, ya, orang terkaya di dunia. Itu nanti. Ajari mereka dulu agama, kewajibannya kepada Allah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupan mereka, maka kata Rasulullah, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa tathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatangi mereka. Dunia akan menghampiri mereka sedang mereka tidak menginginkannya. Datang dunia ini. Allah datangkan untuk kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu qati'atur rahim, yaitu memutus tali silaturahim kepada orang tua atau zalim durhaka kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membuka ayat-ayat dan hadis-hadis tentang perintah berbakti kepada orang tua, maka banyak akan kita dapati. Ya. Dan ketahuilah di antara dosa besar yang hendaknya manusia berhati-hati di dalamnya yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Rasulullah pernah bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya
ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia. Yang pertama al-baghyu wal-uquq. Yang pertama yaitu tentang kezaliman, dan yang kedua durhaka pada orang tua. Dua dosa ini disegerakan azabnya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ingat bahwasannya dosa min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar adalah durhaka kepada orang tua kita. Maka jangan sampai kemurkaan orang tua itu, kemarahan orang tua itu terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi sampai orang tua nantinya berdoa keburukan untuk anaknya. Rasulullah pernah bersabda, "Thalatsu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Da'watul walid, yaitu doa orang tua. Bila orang tua sudah murka kemudian mereka mendoakan keburukan untuk kita, la turad, maka doanya tidak tertolak, kata Nabi. Allah ijabahi doa mereka. Dan ketahuilah bahwasannya durhaka kepada orang tua adalah termasuk kezaliman. Bila kita membuat orang tua kita murka, kemudian mereka memohon kepada Allah, double nanti. Apa maksudnya double? Ittaqu da'watal mazlum. Sudah doa orang tua itulah turad, tidak ditolak, dan orang tua kita zalimi. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamami, karena ia akan terbang ke atas awan. Yaqulullah, kemudian Allah berkata, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku pasti menolongmu meskipun setelah berlalunya waktu. Allah akan datang, Allah akan berikan pertolongannya kepada orang-orang yang terzolimi, termasuk orang tua yang kita zolimi. Maka berhati-hatilah, jangan membuat orang tua kita murka. Ridallah fi ridal walidaini, wasukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita pula. Maka jangan buat orang tua kita mereka. Orang tua kita ini jangan sampai kita buat murka kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Jangan engkau melakukan kedurhakaan kepada orang tuamu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan engkau katakan uff. Jangan engkau mengucapkan kata-kata yang keras. Ucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang lemah lembut. Allah perintahkan kita dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan yang lainnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Allah perintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Allah perintahkan kita hanya beribadah kepada Allah. Dan jangan sampai engkau melakukan kesyirikan. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu, karena mereka telah mengasuh kita, mendidik kita,
mengerahkan segenap tenaga mereka, semua untuk kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya di dunia ini diantaranya adalah al-uquq, yaitu durhaka pada orang tua. Maka berhati-hati jangan sampai orang tua kita murka kepada kita. Dan ini juga nasihat bagi orang tua. Jangan sampai mengucapkan doa-doa yang buruk untuk anak-anaknya. Bersabar. Ya, karena doa orang tua mustajab. Doa orang tua nek jare orang Jawa itu mandi. Sudah doa orang tua itu la turad, dan orang tua ini dizolimi double nantinya. Makanya Rasul mengingatkan kita semua, mazlum, takutlah terhadap doa orang yang terzolimi, fa innaha tas'adu ilas sama, karena ia akan terbang menuju langit. Doa ini akan didengar oleh Allah, diijabahi oleh Allah. Allah akan menolong orang-orang yang terzolimi walau ba'da hinin, meskipun telah berlalu beberapa waktu. Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, di antara dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah kesombongan. Ya, adalah kesombongan. Sombong merupakan perangai tercela yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, meremehkan manusia, ya, meremehkan suatu kebenaran, menolak kebenaran. Ya, batarul haq wa ghamtun nas. Maka hati-hati dengan sombong ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Kemuliaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Manusia tidak boleh sombong, karena sombong ini bukan seharusnya ada pada manusia. Apa yang mau disombongkan manusia? Lawang semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu, maka barang siapa menyaingiku dalam satu di antara dua hal tersebut, aku akan mengazabnya, kata Allah. Maka jangan sampai ada kesombongan pada diri kita, meskipun seberat biji sawi, meskipun sebesar biji sawi, jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita. Jangan sampai batarul haq. Jadi sombong diantaranya banyak disalahpahami. Oh, sombong itu cuma orang berbangga tok. Enggak cuma itu. Ketika ada orang menolak kebenaran, sejatinya mereka telah melakukan kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Ya. Iku sapa? Iku arek lagi winginane. Jika itu kebenaran, terima. Ya, jika itu kebenaran, terima. Ada orang lewat, kita sudah meremehkan mereka. Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak melihat tubuh kita. Wala suwarikum, ya, tubuh-tubuh kita. Allah melihat innallaha yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat hati-hati kita. Bagus enggak nih? Yang menjadikan kita mulia di sisi Allah bukanlah karena harta kita yang berlimpah.
Yang menjadikan kita mulia bukanlah karena rumah kita yang mewah, bukan pula kendaraan kita yang wah, tapi yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Jalla wa ala. Allah nggak lihat lu rupa kita ganteng, rupa kita ini orang yang wah putih, enggak, bukan itu yang Allah lihat kok. Makanya jangan meremehkan saudara kita yang lainnya. Bisa jadi saudara kita yang kita remehkan kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan Allah membenci nih orang-orang yang model demikian. Orang-orang yang menyombongkan diri mereka. Allah pun akan menyegerakan balasan bagi orang-orang yang berbuat sombong dengan menjadikannya dalam kehinaan. Rasulullah bersabda, "Ma min adamin illa fi ra'si hakamatun biyadi malakin faghadha tawadhu'a qila lil malaki irfa hakamatahu wa idza taqabbara qila lil malak dha hakamatahu." Tidaklah seorang hamba kecuali di atas kepalanya ada hakamah. Hakamah itu kinayah untuk kehormatan dan kedudukan yang berada di tangan malaikat. Jika hamba ini rendah hati, tawadhu, maka katakan kepada malaikat, angkatlah kedudukannya. Dan jika dia sombong, maka dikatakan kepada malaikat, rendahkanlah dirinya. Maka sesungguhnya tawadhu akan menjadikan seorang hamba diangkat kedudukannya oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang sombong Allah akan hinakan mereka, Allah akan rendahkan mereka. Makanya orang-orang yang tawadhu Allah angkat kedudukan mereka. Allah semakin tinggikan kedudukan mereka. Allah angkat kedudukan mereka. Ini di dunia. Bagaimana dengan kelak di akhirat? Siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajat mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Jadi jauhkan sejauh-jauhnya, hindari yang namanya kesombongan. Rasulullah pernah mengingatkan kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan. Naudzubillah. Jauhkan sifat ini dari diri kita semua. Jadilah orang-orang yang tawadhu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara 3 poin tentang dosa-dosa yang akan disegerakan azabnya oleh Allah. Insyaallah poin-poin berikutnya, insyaallah kita akan bahas pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah masih ada beberapa sesi lagi terkait tentang dosa-dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.